Ohayo gozaimasu minasan. O genki desu ka? Sensei harap kalian semua dalam keadaan genki ya. Ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang rentan waktu. Jadi seperti yang kalian catat minggu lalu, itu rentan waktu itu adalah jarak atau waktu yang kalian gunakan dalam melakukan sesuatu. Pertama, Sensei akan jelaskan tentang perbedaan penggunaan guru dan gurai. Seperti yang sudah kalian catat, guru dan gurai ini sama-sama memiliki arti kira-kira. Tapi penggunaannya itu berbeda. Kalau untuk goro, kira-kira yang digunakan adalah untuk titik waktu yaitu jam. Jadi khusus untuk jam. Misalnya, saya bangun kira-kira jam 5. Saya tidur kira-kira jam 8 malam. Saya belajar kira-kira jam 7 pagi. Jadi itu untuk penggunaan goro. Sedangkan untuk gurai, kira-kira ini lebih luas. Misalnya, untuk rentan waktu minggu, hari, menit, tahun, bulan, dan yang lainnya. Contoh, saya tidur kira-kira 8 jam. Bukan jam 8, tapi 8 jam. Saya mandi kira-kira 15 menit. Saya tinggal di Bali kira-kira 1 tahun. Saya belajar kira-kira seminggu. Seperti itu misalnya. Nah, untuk pola kalimat untuk penggunaannya sendiri, silakan perhatikan catatan kalian dan video berikut. Yang pertama yaitu pola untuk bertanya gurai, kira-kira. Dalam bahasa Indonesia, kita biasanya menyebutkan keterangan waktunya dulu, kemudian subjeknya, kemudian kata kerjanya, baru kira-kira berapa. Sedangkan titik-titiknya itu tergantung dari apa yang ingin kamu tanyakan. Berapa hari, berapa jam, berapa menit, berapa minggu, berapa bulan, atau berapa tahun. Contoh, setiap hari Anda belajar kira-kira berapa jam? Sudah? Nah, sedangkan dalam bahasa Jepangnya, bila dalam bahasa Indonesia itu ada keterangan waktunya, berarti dalam bahasa Jepang terjemahkan juga keterangan waktunya. Bila tidak, langsung seperti bagaimana bahasa Indonesianya, begitu dalam bahasa Jepangnya. Kemudian, tambahkan subjeknya. Setelah subjek, seperti biasa, tambahkan partikel wa, kemudian baru kata tanya dalam bahasa Jepangnya. Jika yang tanyakan berapa jam, berarti nanjikan gurai. Bila yang ditanyakan adalah berapa tahun, nan ningkang gurai. Dan seterusnya. Jangan lupa kata kerja yang terakhir, kata kerja mas, ditambahkan k. Kalau kalian mengerjakan latihan sesuai dengan pola kalimat dan melihat catatan, berarti kamu akan benar. Tapi kalau kamu pakai Google Translate, kata kerjanya nanti pasti berbeda. Jadi tolong hati-hati. Sedangkan, contohnya, silakan dilihat. Misalnya ada keterangan waktu, bisa mainichi, bisa maibang, mai asa, bisa langsung menyebutkan nama hari atau yang lainnya. Anata wa nanjikan. Sensei di sini pakai nanjikan. Jadi berapa jam? Nanjikan gurai benkyou shimasu ka? Jadi kata kerjanya adalah benkyou shimasu ditambahkan ka karena bertanya. Benkyou shimasu ka? Sudah? Caranya menjawab, dalam bahasa Indonesianya, sebutkan juga dulu keterangan waktunya, kemudian subjeknya, kemudian kata kerjanya, baru kira-kira rentan waktunya. Contoh, setiap hari saya belajar kira-kira 3 jam. Jadi, kira-kira belajarnya 3 jam. Dalam bahasa Jepangnya, keterangan waktu tambah subjek, tambah partikel wa, kemudian sebutkan 3 jam itu, baru ditambahkan gurai, baru kata kerja mas. Ingat, kata kerja mas. Sudah? Contohnya, mainichi watashi wa 3 jikan gurai benkyou shimasu. Karena menjawab,
K-nya ingat hilang ya. Jadi tolong hati-hati dalam mengerjakan, dicek kembali. Hai, silakan perhatikan ada 3 soal yang harus kamu jawab. Nanti silakan jawab soal ini di buku tulis. Tidak perlu menulis soal, tulis jawabannya saja. Kemudian nama, kelas, dan absen harus ditulis di buku langsung. Kalau tidak, Sensei kurangi nilainya. Oke, yang berikutnya, pola berikutnya yang tentang goro. Tadi Sensei sudah katakan perbedaannya tentang rentan waktu dan jam. Kata kerja maska. Sudah bisa diperhatikan? Keterangan waktu tambah subjek tambah nanji goro. Karena dia hanya berhubungan dengan jam, jadi pertanyaannya pasti nanji goro. Kemudian baru kata kerjanya. Sedangkan menjawab juga sama, titik-titik berarti itu adalah jamnya. Misalnya jam 7, jam 18, jam 19, atau yang lainnya. Sensei langsung ke soal. Jadi modal soalnya bisa seperti ini. Besok Anda pulang, kira-kira jam berapa? Besok saya pulang kira-kira jam 13.00. Perhatikan, 13.00. Ya, jadi nanti perhatikan juga dalam menjawabnya pakai gogo atau goseng. Seperti pelajaran pada bab 1. Yang terakhir, pola yang akan Sensei jelaskan adalah pola kalimat jarak tempuh. Jadi di catatan kalian yang sebelumnya itu sudah Sensei berikan penjelasan juga apa itu A, apa itu B, dan apa itu C. Jadi A adalah tempat pertama, jika ini berhubungan dengan tempat. B adalah berarti tempat keduanya. C adalah kendaraannya. Sudah? Nah, sedangkan dono gurai kakaremaska. Dono gurai itu kata dononya adalah berapa lama. Dono itu mengandung arti berapa lama. Jadi dono gurai, pola ini, kata dononya bisa diganti dengan nanji kanggurai, naneng kanggurai. Jadi dengan kata tanya rentan waktu yang lain. Mengerti? Nah, contohnya, akara bemade cede dono gurai kakarimasu ka? Dari A sampai B dengan C menghabiskan waktu kira-kira berapa lama. Jadi dia menggunakan kalimat berapa lama. Dono gurai, kira-kira berapa lama. Sudah? Kemudian cara menjawabnya, akara bemade cede titik-titik ini bisa kamu isi dengan rentan yang diminta. Atau kalau kamu menerjemahkan berarti sesuai dengan bahasa Indonesia. Kalau kamu menjawab sesuai dengan keadaannya. Misalnya, ichiji kanggurai kakarimasu. Dari A sampai dengan C menghabiskan waktu kira-kira 1 jam. Ichiji kanggurai kalau 1 jam. Sensei pakai langsung contohnya dari Gianyar sampai Denpasar. Berarti Gianyar kara Denpasar made otobaiku de 1 jikan gurai kakarimasu. Seperti itu. Sudah bisa dimengerti? Hai minasan. Itulah tadi penjelasannya. Sekarang silakan perhatikan soal nomor 5. Pola kalimat jarak tempuh. Soal nomor 5, ingat nanti tinggal kamu jawab aja, tidak perlu ditulis lagi soalnya. Dari Bali sampai Jakarta dengan pesawat, menghabiskan waktu kira-kira berapa jam? Sudah? Yang Y dari Bali sampai Jakarta menghabiskan waktu kira-kira 2 jam. Jadi bertanyanya dia sudah jelas menggunakan berapa jam. Jadi kamu tidak menggunakan dono tapi rentan waktu jam. Bertanya jam. Hai minasang, itu tadi penjelasan dari Sensei untuk pola yang sudah kalian catat minggu lalu. Jadi ada 5 soal yang harus kamu kerjakan. Silakan kerjakan dengan baik, kemudian kumpulkan di classroom kalian masing-masing. Hai, owarimasu.